Oke, kembali lagi di YouTube channel gua. Kali ini gua akan ceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Extreme Somehow. Tak usah berlama-lama, mari langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Diceritakan seorang anak SMA telah dilarikan ke rumah sakit karena percobaan bunuh dirinya yang gagal. Dan datanglah seorang dokter yang saat itu berkata, "Kenapa kau tidak bunuh diri dengan menggunakan tali skipping? Pasti bunuh dirimu tidak akan gagal." Yang membuat petugas rumah sakit pun terkejut. Saat selesai memeriksa, gadis SMA itu pun bercerita karena dia sering dibully. Saat itu juga dokter itu teringat masa SMA-nya yang dulu juga terkena bulian oleh temannya. Lalu ia bergegas pergi dan mengingat kenangan yang dulu menyukai seorang wanita. Saat masa SMA-nya dulu, ia juga pernah melakukan percobaan bunuh diri yang membuat malu seumur hidupnya dengan wanita yang 더 이상 disukainya 참을 수 juga. 없었다. 이런 병든 서해에 무방비한 상태로 노출. 조금은 아무래도 엘고 국제 NGO 같은 단체에 기부하는 게 좋겠어요. 하거든요. Wanita itu bernama Hanabi. Saat itu dia akhirnya lari ke atap sekolah. Di sana dia bertemu wanita itu lagi yang membalaskan atas bulian teman-temannya dengan cara melorotkan celana si pembuli di tengah lapangan bola. Dan terjadilah momen romantis di antara mereka berdua. Saat itulah Yongwei menyukai sosok Hanabi. Hingga selang beberapa hari terdengar berita di sekolah bahwa Hanabi telah bunuh diri yang membuat Yongwei sangat sedih karena wanita yang disukainya telah meninggal dunia. Kita kembali masa yang sekarang. Yongwei diajak sahabatnya minum dan saling bercerita. Mengapa Yongwei setiap mabuk selalu menyebut nama Hanabi? Yongwei pun berkata bahwa dia tidak bisa melupakannya. Hingga datanglah kakak dari Yongwei yang saat itu telah berpacaran dengan sahabatnya. Di sini Yongwei ditegaskan oleh kakaknya untuk dapat melupakan Hanabi dan mencari wanita lain agar segera menikah, karena umurnya sudah tidak muda lagi. Namun hal itu malah membuat Yongwei marah dan pergi. Di sini Yongwei akhirnya datang ke toko ayah Hanabi yang saat itu dia telah sering datang ke sana hanya untuk menceritakan anaknya, yaitu Hanabi. Saat itu ayah Nabi hanya bisa mengikhlaskannya. Di sini Yongwei melupakan kesedihannya dengan melihat foto Hanabi yang juga saat itu mendengar sebuah radio. Di situ ia berharap kembali ke masa lalunya untuk bisa menyelamatkan Hanabi. Saat musik dinyalakan, terlihat bayangan Hanabi di depan pintu toko dengan menggunakan seragam sekolah. Hal itu membuat Yongwei mengejarnya dan membawa buku harian Hanabi. Saat Yongwei mengejarnya, sampailah di sebuah pintu yang bercahaya, dan saat dia masuk, apa yang terjadi? Saat Yongwei bangun dari tidurnya, dia terkejut karena sekarang adalah tahun 2007. Kembali ke masa sekolahnya dulu. Yang saat itu juga, dia langsung bergegas pergi ke sekolah dan berharap bertemu dengan Hanabi. Yongwei pun berlari dan sampailah ke stasiun kereta. Betapa terkejutnya Yongwei karena itu seperti mimpi yang nyata, karena dia melihat Hanabi di hadapannya. Secara spontan, Yongwei saat itu sangat merindukan Hanabi, menghampirinya dan memeluknya, yang membuat Hanabi terkejut dan menendangnya. 좋냐? Hanabi pun marah karena Yongwei memeluknya, dan Yongwei menjelaskan bahwa ini situasi yang sangat aneh, dan Yongwei sangat merindukannya.
Di sini akhirnya Yongwei kembali ke masa saat dia masih sekolah, yang membuatnya sangat heran. Saat berada di sekolah, Yongwei masih tidak percaya akan kejadian saat ini, karena bisa bertemu dengan Hanabi kembali. Saat jam pelajaran, Yongwei berniat untuk lebih mencari tahu sebab kematian Hanabi yang bunuh diri. Dan tanggal kematiannya adalah tanggal 14 Juni, 6 hari dari sekarang. Yongwei berusaha mencari tahu sebab kematian Hanabi 앞으로 6일. dan berniat Jangan untuk musuhin. menyelamatkannya. 제대로 물어볼 걸. Hingga akhirnya Yongwei ditegur oleh gurunya saat itu karena bertingkah aneh. Beralih ke Hanabi yang saat itu tertidur di kelas, yang menyebabkan gurunya melempar dengan kapur dan memarahinya. Di sini Yongwei berniat membelanya, namun apa yang terjadi? Mereka akhirnya disuruh keluar dan diberikan hukuman untuk membersihkan lapangan. Saat membersihkan lapangan, Yongwei berkata kepada Hanabi bahwa dia tidak akan takut kepada siapapun. 그래서 말하고 싶어도 말할 수 없는 고민이나 비밀. Keesokan harinya saat di stasiun, Yongwei yang sudah merubah penampilannya dengan merubah potongan rambutnya, yang membuat Hanabi mulai memperhatikannya. 너 머리가 그렇게 Saat Yongwei terus mengikuti Hanabi, teman di sekolahnya pun heran karena pria yang tadinya culun berubah penampilan seperti pria dewasa. Di sini terlihat Yongwei juga mulai berani dengan si pembuli karena membuat Hanabi tersinggung dan membelanya. Saat si pembuli akan melawan, dan apa yang terjadi? 조심하라고 했잖아. Si pembuli terkena bola dari arah depan yang mengenai burung empritnya, membuatnya kesakitan. Saat itu juga Hanabi juga ikut terdorong dan terjatuh dari tangga. Yongwei pun segera membawanya ke klinik sekolah. Saat itu Yongwei bertingkah seperti dokter dan membuat orang klinik heran. Yongwei di sini memang telah menjadi dokter, jadi tidak bisa merubah kebiasaannya. Selang beberapa waktu, Yongwei kembali melihat keadaan Hanabi yang saat itu telah dipulangkan dari klinik, yang membuat Yongwei segera mengikutinya. Terlihat Hanabi telah mendatangi seseorang dan membujuknya ke suatu tempat. Karena pria itu tidak mau, yang membuat Hanabi menghancurkan gitarnya. 좋은 남자가 얼마나 많은데 저딴 Yongwei pun menariknya hingga perkelahian pun terjadi. Karena pria itu mendorong Hanabi. 걔가 뭐? 괜찮아? 나비야. Saat itu juga Yongwei terus mengikuti Hanabi hingga Hanabi menyuruhnya menjauh. Yongwei pun tidak menyerah dan terus mengikutinya hingga sampailah ke rumah sakit. 괜찮아? Di sini Yongwei akhirnya tahu apa penyebab yang membuat Hanabi larut dalam kesedihan. 이 아니라 저 때문에요. 저 살고 싶거든요, 이렇게라도. Di sini Hanabi selalu merasa bersalah karena temannya saat ini masih dalam keadaan koma karena kecelakaan bis dengannya dulu, yang membuat Hanabi selalu merasa bersalah. Saat Yongwei pulang, Yongwei membuka buku harian Hanabi yang dibawanya sebelum ia kembali ke masa lalu. Yang membuat Yongwei heran, buku harian itu meneteskan sebuah air yang membuat Yongwei kembali mengkhawatirkannya. 아무튼 그래서 난 너한테 Yongwei 오지랖 좀 pun 줘야겠다. bergegas menemuinya. Sesampai di rumah Hanabi, Yongwei pun berkata akan terus ikut campur urusannya dan akan melindunginya. Keesokan harinya,
Yang Wei akhirnya berhasil membujuk pria yang ditemui Hanabi saat itu, yang ternyata dulunya pacar dari temannya yang masih dalam keadaan koma saat ini. Hal itu membuat Hanabi pun senang, karena yang melakukan itu adalah Yang Wei. Dan pria itu menyanyikan lagu untuk kekasihnya itu. Hanabi pun menelpon Yang Wei yang saat itu juga berada di rumah sakit mengikuti Hanabi. Dan Yang Wei pun terlihat senang, begitupun Hanabi yang mengucapkan terima kasih padanya. Saat selesai mengobati luka Hanabi, datanglah ayah Hanabi yang saat itu ia memberanikan diri untuk mengobrol dengan ayahnya. Yang Wei berkata untuk lebih memperhatikan Hanabi dan meluangkan waktu untuk anaknya. Saat itulah ayahnya juga mulai memikirkan hal itu. Singkat cerita, keesokan harinya saat di ruang laboratorium terlihat terjadi kebakaran kecil yang disebabkan oleh temannya. Hanabi seketika mengingat kenangan saat terjadi kecelakaan bersama temannya yang saat ini masih dalam keadaan koma. Saat itu Yang Wei juga mengingat Hanabi dan berlari menyusulnya di atap sekolah, yang saat itu akan melakukan percobaan bunuh dirinya. Hanabi pun menceritakan semua dengannya. Di sini Yang Wei dapat meluluhkan hati Hanabi untuk tetap hidup karena masih banyak yang menyayanginya. Mereka pun berpelukan. Saat itulah akhirnya mereka saling dekat dan Hanabi telah mempercayai Yang Wei. Hanabi adalah alasan kenapa dia tetap hidup sampai saat ini. Di sini terlihat keadaan pun menjadi berubah karena yang terkena bulian adalah Sulky, sahabatnya saat itu. Yang Wei pun membalaskan perbuatannya dan keadaan menjadi berubah. Di sini Yang Wei yang akhirnya melorotkan celana dari gendut itu dan lari bersama Sulky. Sepulang dari sekolah, mereka pergi ke tempat bermain untuk bersenang-senang. Dan momen romantis pun kembali terjadi antara Yang Wei dan Hanabi. Hanabi pun berkata, "Kau membuat perasaanku menjadi senang, jadi kau akan membayarnya." Yang Wei pun membayar dengan pelukannya. Beralih ke esokan harinya, Yang Wei diajak Hanabi berkabung untuk mengenang temannya yang sudah meninggal yang bernama Han Ji-yong. Saat Yang Wei memegang HP Hanabi, terdapat telepon yang memberitahu bahwa Dien temannya yang dalam keadaan koma telah meninggal dunia. Dan Yang Wei pun tahu alasan Hanabi bunuh diri di saat itu. Yang Wei pun tidak memberitahunya. Saat mereka pulang, terlihat Yang Wei memberikan sebuah penjepit rambut berbentuk kupu-kupu dan memakaikannya, yang membuat malam itu terlihat begitu indah. Dan saat Hanabi akan pergi, Yang Wei kembali menariknya dan menciumnya malam itu. Hingga keesokan harinya, terlihat Hanabi tidak berada di stasiun untuk sekolah, melainkan telah berada di rumah sakit. Hanabi telah mengetahui bahwa temannya telah meninggal, yang membuat dia sangat terpukul atas kejadian itu dan berniat bunuh diri. Saat itu juga Yang Wei begitu panik karena Hanabi akan bunuh diri. Di sini Hanabi pun ternyata juga mencari Yang Wei dan berkata bahwa dirinya akan tetap hidup karena Hanabi sangat mencintai Yang Wei. Saat berada di seberang jalan, terlihat Hanabi yang sendirian. Yang Wei pun berkata dalam hati, mungkinkah kematian Hanabi dapat terhindarkan? Saat akan menghampiri Hanabi, tiba-tiba
다행이다. Dalam cerita ini takdir tidak akan bisa dirubah, melainkan Yong Wei akan merubah perannya. 아주 몸만 생고생하게 생겼네. 어디 보자 어떻게 다쳤나. 심해서 고민이던 많은 분들이 한시름 놓게 된대요. 오랜만에 비가 오네. 혹시나 많은 비로 인해서 피해 오늘 내 생일인데 축하 안 해줘? 경이가 주라고 한 거야. 혹시 자기한테 문제? 난 너를 살리기 위해 10년 뒤 미래에서 왔어. 그렇게 해서 내가 널 구하기까지 정말 행복했어. 날 살려준 한나비, 이젠 내가 널 살려주고 싶어. Pesan dan kesan dari cerita ini adalah jika kita berjodoh, kita akan dipertemukan kembali. 네가 온 날이 Cerita 되겠네. pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 이제 못 Jangan lupa 살아볼 juga 시간이 nyalakan 지나야지. lonceng notifikasinya 네 여친 agar 이렇게 kalian 바쁘시다. tidak ketinggalan film selanjutnya. Bye bye. 기다린다는 사연이 왔나요? 기다리는 분의 간절한 마음을 담아서 노래